Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya doakan semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun, bahkan mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik. Pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang pestisida. Pestisida yang tepat untuk budidaya tanaman jagung hibrida yang kita budidayakan. Kita awali dengan bahan aktif. Bagi kebanyakan petani bukanlah hal yang asing di telinga mereka. Bahan aktif pestisida adalah bahan kimia yang terdapat pada pestisida yang dapat mengendalikan atau membunuh organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan waktu aplikasi pestisida, maka pestisida bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah preventif atau protektif, di mana pestisida ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyebaran hama atau perkembangannya penyakit serta perkecambahannya gulma. Yang kedua adalah kuratif, yaitu pestisida yang diaplikasikan setelah terjadinya infeksi tetapi sebelum terjadinya gejala serangan atau muncul. Yang ketiga adalah eradikatif, yaitu pestisida yang diaplikasikan setelah gejala serangan penyakit muncul atau setelah serangan hama muncul dan nampak melewati batas ambang ekonomi. Selanjutnya adalah formulasi pestisida. Secara garis besar, formulasi pestisida terbagi 2, yaitu bentuk cair dan formulasi padat. Untuk bisa memahami berbagai macam formulasi pestisida, perlu diketahui beberapa istilah kimia berikut ini. Yang pertama adalah solution atau larutan. Suatu larutan dihasilkan bila suatu benda dilarutkan dalam cairan. Komponen pembentuk larutan tidak bisa dipisahkan secara mekanis. Setelah larutan terbentuk, dengan cara diaduk, komponennya tidak akan memisah dan tidak perlu pengadukan lagi. Suspension atau suspensi merupakan campuran yang mudah dipisahkan. Di dalamnya terdapat partikel padat yang menyebar dalam cairan. Partikel padat tersebut tidak bisa terlarut sehingga perlu pengadukan yang terus menerus. Yang selanjutnya adalah emulsion atau emulsi. Emulsi terjadi jika suatu cairan membentuk droplet atau butiran terdispersi atau menyebar dalam larutan lainnya. Tidak perlu pengadukan yang terlalu lama supaya emulsi tidak memisah. Pestisida berbentuk emulsi, bahan aktifnya dilarutkan dulu dengan pelarut berbasis minyak. Formulasi pestisida berbentuk cair. Pertama, EC, Emulsifiable Concentrate, adalah formulasi berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan. Kandungan bahan aktif dalam pestisida jenis ini hanya larut di dalam minyak. Agar mudah digunakan, pestisida ditambahkan bahan emulsi atau pencampur minyak. Contohnya adalah Matador 25 EC, Krypton 250 EC, dan Tronus 18 EC, dan lain-lain. SC, Suspension Concentrate, dan WSC, Water Soluble Concentrate. Formula SC dan WSC mirip dengan EC, tapi menggunakan solvent berbasis air. Jadi, jika dicampur dengan air, tidak membentuk emulsi, melainkan akan membentuk suspensi. Contohnya adalah Anvil 50 SC, Regen 50 SC, Fayog 200 SC, dan lain-lain. Selanjutnya, SL atau soluble liquid dan L liquid adalah formulasi berbentuk pekatan yang bisa larut dalam air. Jika dicampur dengan air akan membentuk larutan. Contohnya adalah Spontan 400 SL, Crash 480 SL, Sidalaris 240 SL, dan lain-lain. Selanjutnya adalah AS, Aqueous Solution, dan AC, Aqueous Concentrate. AS dan AC merupakan larutan pekat yang dapat dilarutkan dalam air. Pestisida yang diformulasikan dalam bentuk AC dan EC umumnya berupa pestisida berbadan aktif
dalam bentuk garam yang memiliki kelarutan tinggi di dalam air. Contoh produk adalah Agrifos 400 AS. Selanjutnya adalah flowable atau F, lalu FW flowable in water, dan FS flowable suspension merupakan konsentrat cair yang sangat pekat, mendekati seperti pasta, tapi masih bisa dituangkan. Jika dicampur air akan membentuk suspensi, di mana partikel padat yang melayang dalam media cair. Karena bentuknya seperti pasta, memerlukan pengadukan yang terus-menerus supaya tidak mengendap. Contohnya adalah Pronto 600 FS. Selanjutnya adalah formulasi berbentuk padat. Yang pertama adalah das atau debu. Adalah formulasi berbentuk debu atau tepung yang siap pakai. Dalam aplikasinya tidak perlu dicampur dengan air. Contohnya adalah Parigen 05D. Lalu GR atau granula adalah formulasi yang berbentuk butiran padat dengan ukuran seragam. Umumnya siap pakai dengan cara ditaburkan, sehingga tidak perlu dilarutkan dalam air. Contoh Furadan 3GR, Sofatan 3GR, dan lain-lain. Lalu adalah block bait atau BB dan ready mix bait atau RMB, merupakan pestisida dalam bentuk yang siap digunakan. Biasanya adalah rodentisida. Contohnya adalah Klerat 005 BB, Copton 0,5 RB, dan lain-lain. Selanjutnya adalah WDG Water Dispersible Granule, adalah pestisida berbentuk butiran halus yang dalam penggunaannya harus diencerkan terlebih dahulu dengan air dan bersifat kurang stabil sehingga mudah mengendap. Contohnya adalah Ali 20 WDG, Win 20 WG, dan lain-lain. SG Soluble Granule adalah pestisida berbentuk butiran halus yang dalam penggunaannya harus diencerkan terlebih dahulu dengan air akan membentuk larutan sempurna. Contohnya adalah Proclaim 5SG. WP Wearable Powder adalah formulasi berbentuk tepung dengan ukuran partikel sangat kecil. Jika dicampur dengan air akan membentuk suspensi dan perlu pengadukan yang lebih lama. Contohnya adalah Confidor 5WP, Avidor 25WP, dan lain-lain. SP Soluble Powder adalah pestisida dengan formulasi berbentuk tepung yang jika dicampur dengan air akan membentuk larutan homogen. Contohnya adalah Zidan 50SB, Proten 75SP, dan lain-lain. Lalu SD Seed Dressing merupakan formulasi khusus berbentuk tepung yang digunakan untuk perawatan benih. Contohnya adalah Saromil 35 SD. Kiranya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.